Halo, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini, kita mau kupas sesuatu yang agak unik ya. Di dunia yang serba berisik ini, kita malah mau lihat gimana diam, justru bisa jadi sumber kekuatan, pengaruh, wibawa gitu. Menarik sekali. Karena kan biasanya kita mikir sebaliknya ya. Yang paling banyak ngomong itu yang paling kuat kesannya. Persis. Nah, inspirasi kita kali ini dari tulisan Keunggulan Diam, Strategi Wibawa Tanpa Kata. Jadi, misi kita sekarang ini, kita bongkar bareng deh. Gimana sih caranya diam yang seringnya dianggap pasif atau tanda nggak tahu apa-apa, itu malah bisa jadi alat komunikasi yang strategis banget. Iya, ini soal gimana sesuatu yang nggak ada suara malah bisa bikin tampak ya. Kita lihat nanti dasarnya apa dan gimana Anda bisa coba pakai. Pornia, katanya orang yang ngomongnya lebih dikit tapi isinya mantap pas diskusi, seringnya dianggap lebih kompeten, lebih berwibawa gitu. Pernah ngalamin nggak sih? Mungkin pas rapat gitu ya, lagi panas-panasnya diskusi, malah nungguin komentar orang yang dari tadi diem aja. Sering itu terjadi, kehadiran yang tenang tapi kelihatan nyimak itu kayak punya daya tarik sendiri. Nah, mari kita coba gali lebih dalam kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dari bongkar mitosnya dulu ya. Anggapan kalau diem itu pasti karena nggak ngerti, atau takut, atau pasif. Kita pinggirin dulu deh. Artikel ini bilang, diem itu bisa jadi kekuatan yang memang disengaja. Tadi kan udah disinggung riset UC soal bicara terukur itu dianggap lebih kompeten. Kira-kira, kenapa ya bisa gitu? Ada penjelasan psikologisnya nih yang menarik. Ini soal prinsip kontras sama kelangkaan. Otak kita kan cenderung lebih notice hal yang beda yang menonjol. Jadi, komentar yang jarang-jarang muncul tapi isinya bagus, itu bakal lebih nempel di ingatan dibanding orang yang ngomong terus tapi ya biasa aja isinya. Oh, jadi kualitas versus kuantitas ya? Nah, itu dia, kualitas ngalahin kuantitas. Pas Anda milih momen buat bicara, kelangkaan suara Anda sebelumnya, itu otomatis kayak naikin nilai omongan Anda. Kayak barang antik gitulah, makin langka makin mahal. Jadi ini bukan soal jadi pendiam pasif, tapi gimana menggunakan diam sebagai bagian strategi komunikasi ya. Nah, artikelnya ini ngasih 7 cara praktis nih, biar diam Anda itu ada bobotnya dan bikin orang lain lebih respect. Yang pertama, ini dasar banget sih, kuasai seni mendengarkan aktif. Ini penting banget, mendengarkan aktif itu, sama sekali bukan pasif loh ya. Justru ini bentuk partisipasi paling tinggi, Anda nggak cuma dengerin kata-katanya, tapi benar-benar usaha paham pesannya, emosinya, konteksnya, terus nunjukin kalau Anda paham. Iya, dan pas kita beneran nyimak, orang lain itu ngerasa dihargai banget. Itu kan sesuatu yang jujur aja agak langka ya di percakapan zaman sekarang. Contohnya di sumber ini, pas diskusi lagi alot nih, orang yang tetap tenang, fokus dengerin, dia malah jadi kayak pusat kepercayaan gitu. Orang lain nyari pendapat dia yang lebih jernih. Secara psikologis, ini ngirim sinyal kuat soal kematangan emosi, rasa percaya diri. Anda nggak ngerasa perlu terus-terusan rebut panggung gitu. Sumber ini juga nyinggung soal kecerdasan eksistensial dari logika filsuf. Dalam konteks ini, ya artinya kemampuan nangkep dinamika situasi, baca ruangan, tanpa harus banyak omong, paham gambaran besarnya. Oke, jadi setelah bisa dengerin dengan aktif, langkah selanjutnya apa nih? Yang kedua, pilih waktu bicara yang tepat. Wah, timing ya kuncinya ya. Banget! Ketepatan waktu itu bisa ngelipat gandain efek omongan Anda. Coba bayangin lagi deh diskusi panas tadi. Kalau Anda nahan diri dulu, amatin situasinya, terus pas ada jeda, Anda masuk dengan 1-2 kalimat yang menenangkan atau ngasih sudut pandang baru. Itu pasti kedengarannya jauh lebih kuat dibanding rentetan argumen sebelumnya. Artikel ini ngasih contoh bagus pas ngadepin orang yang lagi emosi. Milih buat nggak langsung balas argumennya itu bukan kalah, tapi strategis. Kita sadar aja, omongan kita mungkin nggak bakal masuk saat itu. Nunggu momen lebih adem, nah di situ satu kalimat yang pas bisa lebih ngena. Tapi, ada risiko nggak sih dianggap cuek kalau kelamaan nunggu? Nah, itu risiko yang perlu dikelola. Kuncinya gimana cara Anda diam? Apa Anda kelihatan tetap terlibat dan nyimak, balik lagi ke poin pertama tadi, atau malah kelihatan ya cuek aja? Diam yang strategis itu tetap nunjukin keterlibatan, mungkin lewat bahasa tubuh. Ini bukan menghindar, tapi milih komunikasi yang efektif.
menunjukkan pemikiran matang, bukan sekedar reaksi impulsif. Wah, nyambung banget ini ke strategi ketiga. Jaga gestur tubuhmu saat diam. Soalnya kan pas mulut diam, badan tetap ngomong. Dan seringkali lebih jujur malah. Postur tegak tapi santai, kontak mata yang stabil, dan nunjukin perhatian, bukan nantang atau ngindar ya. Ekspresi wajah tenang. Semua ini ngirim pesan percaya diri dan terkendali walau Anda lagi diem. Sebaliknya, kalau diam tapi kelihatan gelisah, bungkuk, mata kemana-mana, ya malah memperkuat kesan negatif kan? Contohnya, pas rapat gitu. Cukup duduk tenang, fokus ke yang ngomong, mungkin sesekali ngangguk nunjukin paham, itu aja udah bisa bikin kehadiran kita terasa kuat. Penulisnya nyebut ini semacam dominasi halus. Anda kayak menguasai ruang tanpa perlu teriak-teriak. Diam Anda jadi terasa ada. Ini nunjukin betapa pentingnya selaras ya antara diamnya mulut sama pesan dari badan kita. Gimana Anda mengisi keheningan itu? Dengan tenang terkendali atau malah gelisah? Konsistensi ini yang bangun persepsi wibawa. Oke, dari jaga gestur, kita geser ke ngelola respons nih. Strategi keempat, jangan reaktif pada segala hal. Wah, ini kayaknya butuh latihan sabar ekstra ya. Maksudnya, nggak semua pancingan harus disambar gitu. Persis, reaksi yang cepat banget itu seringnya didorong emosi, bukan pikiran jernih. Orang yang disegani itu biasanya punya jeda. Sedetik atau lebih lah antara stimulus sama respons. Jeda itu dipakai buat mikir dulu, nimbang-nimbang, baru mutusin. Perlu direspons nggak ya? Kalau iya gimana caranya? Ini nunjukin kontrol diri. Contoh di zaman digital ini relevan banget ya. Artikelnya nyebut gimana orang yang memilih nggak ikutan debat kusir atau saling sindir di medsos itu sering kelihatan lebih bijak, lebih berkelas. Mungkin diamnya dia pas lagi rame-ramenya, itu malah bikin pendapatnya lebih berbobot kalau nanti dia mutusin buat ngomong pas suasana udah adem. Ini bisa dibilang kecerdasan sosial dan cara efektif jaga martabat. Dengan nggak reaktif, Anda kayak bilang, energi saya nggak bakal saya buang buat ginian, atau level diskusinya nggak sepadan sama waktu saya. Anda milih fokus Anda sendiri, nggak ketarik-tarik sama provokasi luar. Ini nyambung lagi sama kontrol diri yang tadi kita omongin di gestor. Menarik ya, gimana strategi-strategi ini saling kait-mengait. Yang kelima ini bawa kita ke lapisan motivasi. Fokus pada esensi, bukan sorotan. Artinya, lebih mentingin kontribusi nyata daripada sekedar tampil atau cari panggung. Mereka punya isi. Contohnya dalam kerja tim ya, mungkin ada anggota tim yang nggak banyak omong pas rapat, tapi kerjaannya bagus terus, kontribusinya jelas buat tujuan bareng. Diemnya dia pas rapat bukan berarti nggak terlibat, tapi mungkin fokusnya lebih ke ngerjain kerjaannya, bukan ngomongin kerjaannya. Dan yang menarik nih, fokus ke dalam, ke esensi ini seringnya malah narik perhatian positif tanpa perlu dicari-cari. Orang yang kelihatan nggak haus validasi dari luar, yang punya standar internal tinggi, itu cenderung memancarkan kemandirian dan integritas yang bikin orang respek. Keheningan mereka jadi terasa penuh makna karena orang tahu ada isinya di balik itu. Ini bisa jadi salah satu faktor kenapa riset UC tadi nemuin gitu. Kompetensi yang dirasa itu nggak selalu dari banyak omong, tapi dari kualitas kontribusi yang kelihatan. Integritas ini juga jadi kunci di strategi keenam. Simpan rahasia dan tidak membocorkan cerita orang. Kemampuan jaga kepercayaan ini jelas jadi fondasi penting buat respek jangka panjang. Wah, itu sih udah pasti. Kemampuan nahan diri buat nggak ikutan gosip, nggak nyebarin info pribadi atau rahasia yang dipercayain ke kita, itu tanda kedewasaan dan integritas yang dihargai banget. Ini bangun reputasi Anda sebagai orang yang bisa dipegang omongannya. Di lingkungan kerja, ini krusial banget. Jaga rahasia strategi perusahaan, keputusan internal, atau bahkan curhatan teman kerja, itu nunjukin profesionalisme tingkat tinggi. Diam Anda di sini jadi bukti integritas. Ya, ini kayak ngebangun modal sosial berupa kepercayaan, orang jadi ngerasa aman buat interaksi dan berbagi sama Anda. Jaga rahasia itu demonstrasi kuat dari kontrol diri dan penghargaan terhadap hubungan baik. Ini nyambung sama fokus ke esensi tadi. Orang berintegritas nggak perlu gosip buat ngerasa penting. Dan strategi terakhir, yang ketujuh, ini mungkin yang paling menantang. Pahami nilai dari tidak semua hal perlu dijawab. Ada kalanya, diam itu respons paling kuat dan elegan. Ini bisa dibilang level tertinggi dalam manajemen diri dan komunikasi strategis. Nggak semua pertanyaan, tuduhan, atau bahkan pujian sekalipun perlu respons verbal dari Anda.
Milih buat diem di situasi tertentu itu bisa jadi pernyataan yang kuat banget soal nilai diri Anda dan batasan Anda. Artikelnya ngasih contoh yang cukup ngena, pas ngadepin provokasi personal. Daripada kepancing marah atau bela diri panjang lebar, responsnya bisa aju cuman tatapan tenang, mungkin senyum tipis yang nunjukin kontrol diri, bukan ngejek ya. Terus balik lagi ke urusan Anda. Itu bisa efektif banget melucuti orang yang coba mancing reaksi. Ini ngirim pesan implisit. Energi saya terlalu berharga buat ini. Atau saya nggak ngerasa perlu buktiin apa-apa ke Anda. Ini bukan lari dari masalah, tapi milih buat nggak terlibat dalam permainan yang mungkin ngerendahin atau nggak produktif. Anda jaga fokus dan martabat Anda dengan nggak merespons. Jadi, setelah kita bedah 7 strategi ini ya, dari dengerin aktif, milih waktu bicara, jaga gestur, nggak reaktif, fokus ke esensi, jaga rahasia, sampai milih buat nggak jawab, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Pesan kuncinya gini, diam yang efektif itu bukan kelemahan atau ketakutan. Itu pilihan sadar, sebuah alat yang bisa Anda pelajari dan kelola. Tepat sekali. Jadi, kalau Anda ngerasa cenderung lebih pendiam dan kadang ngerasa kurang dihargai, mungkin ini bukan soal mubah kepribadian Anda secara drastis. Mungkin ini lebih kenyadarin kalau keheningan Anda itu punya potensi kekuatan yang perlu dikelola dengan sengaja. Kuncinya di situ, intensi di balik diam Anda. Betul. Diam yang berwibawa itu lahir dari kesadaran diri dan tujuan. Bukan sekedar jadi pendiam, tapi mengelola keheningan Anda secara aktif, biar komunikasinya lebih efektif. Mungkin ini bisa jadi bahan refleksi buat Anda ya. Dari 7 cara tadi, ada nggak 1 atau 2 yang kerasa paling pas atau paling mungkin Anda coba terapin dalam waktu dekat? Mungkin di rapat kerja berikutnya, pas diskusi keluarga, atau bahkan cara Anda interaksi online. Perubahan kecil dalam mengelola keheningan bisa ngasih dampak besar loh ke cara orang lain merespon Anda. Intinya sih, kekuatan sejati itu nggak melulu soal volume suara atau jumlah kata ya. Kekuatan bisa terpancar dari keheningan yang dipilih secara sadar, yang penuh makna dan strategis. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, kita udah bahas gimana keheningan strategis ini bisa bangun wibawa di mata orang lain. Tapi gimana kalau kita lihat dari sisi lain? Gimana kalau pakai jeda sebelum reaksi? Luangin waktu buat bener-bener dengerin, nggak cuma orang lain tapi juga diri sendiri. Justru jadi cara ampuh buat lebih paham diri Anda sendiri di tengah dunia yang berisik dan terus nuntut perhatian ini. Mungkinkah keheningan yang dikelola itu bukan cuma alat pengaruh keluar, tapi juga kunci pemahaman ke dalam diri? Wah, pertanyaan reflektif yang menarik banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga wawasan ini bermanfaat ya buat Anda.